Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, karena malam ini adalah malam nisfu Sa'ban. Ada yang mengatakan malam Selasa nisfu Sa'ban, ada yang mengatakan malam Rebo nisfu Sa'ban, yaitu melihat tanggalan kalender. Karena kalendernya tidak sama sehingga terjadi nisfu Sa'bannya juga berlain-lainan. Yang perlu kita perhatikan di sini anak-anak dalam nisfu Sa'ban mengenai tentang sholat nisfu Sa'ban. Di sini ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan boleh sholat nisfu Sa'ban, ada yang mengatakan tidak boleh. Dan masing-masing memberikan dalil. Tapi di sini kita tidak akan membicarakan yang tidak membolehkan, tapi kita akan bicarakan tentang yang membolehkan dan memang kita amalkan. Kita mengambil rujukan di dalam tafsir Ruhul Bayan juzuk 10 halaman 483. Sewaktu dia menafsirkan surat Al-Qadar, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Di dalam tafsirul bayan itu juzuk ke-10 sudah saya jelaskan halamannya 483. Di situ dikatakan qala syarhul niqayah, disebutkan di dalam kitab Syarhul Niqayah wa ghairihi dan juga kitab-kitab lainnya, wa fil muhit dan juga di dalam kitab muhit. Itu dikatakan la yukrahu, tidak dimakruhkan, al-iktida'u, berikut-ikutan, bil imami, dengan imam. Maksudnya boleh berjamaah bin nawafili, pada sholat-sholat sunat nawafil, mutlakan, secara mutlak, berarti tidak bisa dibantah. Contohnya apa? Nahul qadari, seperti sembahyang Lailatul Qadar, waragaib, dan sembahyang ar-ragaib, walailatu nisfi min Sya'ban, dan juga sholat malam Lailatul nisfu Sya'ban. Berarti dengan dalil ini boleh sembahyang nisfu Sya'ban, bahkan dianjurkan untuk sholat berjamaah. Wa nahwi dzalika, dan semacam yang demikian itu. Ini kita misalnya sholat sunat tasbih itu boleh kita berjamaah. Tadi sudah dikatakan sholat Lailatul Qadar itu boleh kita berjamaah. Li'anna ma ra'ahu mu'minuna hasanah, ilatnya karena bahwasanya apa yang dilihat akan dia oleh orang beriman baik, bahwa indallahi hasan, maka itu di sisi Allah adalah baik. Kemudian kita mengambil juga dari keterangan Hasan Basri, seorang sahabat Nabi SAW. Dia mengatakan, ini bisa kita lihat keterangan ini di dalam kitab Sirus Salikin juzuk awal halaman 102. Hasan Basri mengatakan, an Hasanil Basri qala, dari Hasan Basri telah berkata, haddatsani 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diceritakan aku oleh 30 dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada yang berpendapat tidak ada itu dari sahabat.
dari tabi'in katanya. Tapi di sini Hasan Basri mengatakan 30 dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang salat nisfu Sa'ban. Inna man shalla hadhihi salati, bahwasanya orang yang salat dengan salat ini, hadhihi lailati, malam ini maksudnya malam nisfu Sa'ban, nazarallahu ilaihi, telah dipandang oleh Allah kepadanya sab'i nazratan, 70 pandangan, wa qadhalahu, dan ditudekan baginya bikulli nazratin, dengan tiap satu pandangan, sab'ina hajatan, 70 hajat. Adnaha, paling rendah hajat itu al-maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini jelas mendalilkan bahwa para sahabat juga melakukan sholat sunat nisfu Sa'ban. Qala Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya bernama Gunyah. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Gunyahnya? Wa yusamma hadha salat, dan dinamakan salat ini salatul khair. Disebut namanya salat nisfu Sa'ban ini adalah salatul khair. Wa ta'rifu barakatiha, dan engkau telah mengenal barakatnya. Karena salafus saleh adalah salafus saleh yusallunaha, mensalatkannya jamaatan. Salat nisfu Sa'ban ini dilaksanakan secara berjamaah. Yajtabi'una laha, dan kumpul baginya, wa fiha fadlun kabir, di dalamnya adalah kelebihan-kelebihan yang besar, wa thawabun katsir, dan pahala yang besar. Kemudian wariyan Hasan Basri ila akhir mislu mahuna, jadi sebagaimana yang diriwayatkan tadi yang di atas tadi. Wa amma Ghazali, adapun Imam Ghazali melaksanakan salat nisfu Sa'ban, perlu diketahui Imam Ghazali ini digelar namanya Hujjatul Islam karena dia menghafal hadis 300.000 hadis. Itu Imam Ghazali. Apakah dia mengatakan bid'ah salat nisfu Sa'ban? Tidak. Amma Ghazali, adapun Imam Ghazali melakukannya 100 rakaat, bukan 2 rakaat, tapi dia laksanakan 100 rakaat. Tiap-tiap 2 rakaat 1 salam. Jadi ayatnya setiap rakaat setelah membaca Fatihah Qul huwallahu ahad 10 kali. Kalau kita kalikan sekarang, tiap 1 rakaat 10 kali 100 berapa jumlahnya? 10 per rakaat. Terus kali 10 sama dengan 1000 kali. Itu Imam Ghazali. Siapa tidak tahu Imam Ghazali? Karangan kitabnya saja dah habis kita baca. Seperti misalnya kitabnya yang bernama Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin yang kamu baca, Maraqil Ubudiyah, banyak sekali kitab-kitabnya. Hidayatul Hidayah. Kemudian ada riwayat juga daripada Mu'adz bin Jabal. Ta'an Mu'adz bin Jabalin qala, dari Mu'adz bin Jabal telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahyal layalil khamsi, barang siapa menghidupkan 5 malam, wajabat lahul jannah, wajib dia masuk surga.
Apa itu yang 5 itu? Pertama, Lailatul Tarawih, malam sholat tarawih. Itu hanya terjadi kapan itu anak? Pada bulan Ramadan. Insya Allah lagi sebentar kita akan masuki bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, Walailatul Arafati, malam Arafah. Malam Arafah itu adalah tanggal 19 Zulhijjah. Lagi sebentar itu malam-malam orang-orang sedang wukuf di Arafah. Kalau kita di sini kita laksanakan puasa sunat hari Arafah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Walailatul Nahri, malam Idul Adha. Ya, kita adakan takbiran, kita sholat Idul Adha. Kemudian yang keempat, Walailatul Fitri, malam Lailatul Fitr atau Lailatul Idul Fitri. Kemudian yang kelima, Walailatul Nisfi Syaban, malam daripada nisfu Syaban. Waqala ba'duhum, dan kata setengah mereka, Fadlu Rajab fil ashril awal, kalau bulan Rajab itu tempat afdolnya tanggal 1 sampai tanggal 10. Itu tempat afdalnya. Di ajli fadlu awali lailatin minhu, karena afdal awal malam daripadanya. Kemudian wa fadlu Syaban, kelebihan bulan Syaban fil asril awal fi asril awsat, 10 yang di tengah. Makanya terjadi nisfu Syaban itu pada tanggal berapa? 15. Di ajli lailatin nisfu minhu, karena di situ tempat malam nisfu Syaban. Wa fadlu Ramadan, dan kelebihan bulan Ramadan fil asratil akhirati minhu, ialah pada tanggal 10 akhir, tanggal 21 sampai 30. Di ajli Lailatul Qadar, karena di situ kita menunggu dan turunnya Lailatul Qadar. Nah, ini mungkin cukup kita jadikan dalil bahwa bulan suci, bulan Ramadan, bulan nisfu Sa'ban itu adalah sunat kita melaksanakan sholat. Kemudian ada riwayat juga daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini sahabat. Ya, katakan dari tabi'in, padahal ini adalah sahabat Nabi. Itu Abi Hurairah, bukan dia tabi'in. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala, daripada Abi Hurairah dan Allah daripada bahwasanya telah berkata, qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, atani Jibril, aku didatangi oleh malaikat Jibril. Siapa yang didatangi? Nabi Muhammad. Kapan itu? Lailatul Nisfi min Syaban, pada malam nisfu Syaban. Waqala, dan Jibril berkata, ya Muhammad, hai Muhammad, hadhihi lailatu tuftahu fiha abwabus sama. Pada malam ini, yaitu pada malam nisfu Syaban, tuftahu fiha, dibukakan padanya abwabus samai, pintu-pintu langit, wa abwabur rahmah, dan juga dibukakan pintu-pintu rahmah Allah. Jibril mengatakan, "Fakum, bangunlah kamu. Wasalli, dan sholat." Nah, ini jelas. Kali ini hadis ini mengatakan ada sholat pada nisfu Syaban. Warfa rasaka, dan angkat kepalamu. Wa yadaika, dan dua tanganmu ila sama, ke langit. Artinya kita memohon
doa kepada Allah SWT pada malam nisfu Sya'ban. Faqultu ya Jibril, Nabi Muhammad mengatakan, hai Jibril, madhil lailah, malam apa ini katanya. Faqala hadhihi lailatu yuftahu fiha 300 babin minar rahmah. Jibril mengatakan malam ini dibukakan padanya 300 pintu daripada pintu rahmah. Fayaghfirullahu ta'ala, maka diampuni oleh Allah Ta'ala li jami'i ma la yusyrik billahi syai'a. Diampuni oleh Allah dosanya semua orang yang tidak menyekutui Allah dengan sesuatu. Kecuali orang-orang syirik tidak akan diampuni dosanya oleh Allah pada malam apa? Nisfu Sya'ban. Nah, yang tidak diampuni dosanya illa man kana sahiran, kecuali orang-orang yang tukang sihir, suka menyihir. Tahu nama sihir anak-anak? Apa coba? Apa nama sihir? Bukhul. Apa? Itu contohnya. Apa nama sihir? Sihir itu anak-anak suatu perkara yang luar biasa, yang timbul dari tangan-tangan orang-orang musyrik, yang timbul daripada nafsu ammarah, bisa dilawan. Itu tergantung anuknya apa namanya, sihirnya itu bisa dilawan. Sihir itu kalau karamah tidak bisa dilawan. Itu sudah saya cerita tentang pengusaha Arab ke India kan, dulu waktu Yusuf Papa itu. Kayaknya jangan jadi tukang sihir. Banyak sihir itu anak-anak, termasuk begik namanya itu, santet. Kalau orang Jawa namanya santet, itu haram itu pun. Nah, orang-orang yang suka nyantet itu, suka menyihir itu tidak akan diampuni dosanya pada malam nisfu Sya'ban. Apalagi yang tidak diampun dosanya au kahinan, orang-orang tukang tenung. Tahu tukang tenung? Apa itu? Nanya sama orang-orang yang mbah-mbah ya. Mbah namanya itu. Mbah dukun. Nah, itu. Nanya. Seolah-olah dia tahu penyakit orang yang menaruhkan sihir atau apa, itu namanya kahinan. Bahkan dalam satu hadis mengatakan, barang siapa datang kepada tukang tenung lalu dibenarkan apa yang kata tukang tenung itu, tidak akan diterima ibadahnya 40 hari. Tukang palak, al-musyahinan, atau orang yang suka dengki. Tahu nama dengki? Hasad. Tahu nama hasad anak-anak? Orang hasad itu anak-anak, dia senang kalau orang susah, dia susah kalau orang senang. Itu orang hasad itu. Orang iri hati itu tidak diampuni dosanya. Mudminul khamra, dan orang yang suka teler. Tahu nama teler? Apa? Hah? Mabuk-mabukan, suka minum-minuman keras yang membuat dia menjadi mabuk. Ada yang perempuan suka mabuk-mabuk? Ada. Tidak diampuni dosanya itu. Berapa sudah itu? Berapa? Yang pertama Pak, orang menyekutukan Allah. Kedua, tukang sihir. Ketiga,
tukang tenung, keempat orang dengki, musyahinan hasad. Yang kelima wa mudminu khamron, orang yang suka minum minuman keras. Ada enggak minuman keras yang boleh? Tidak ada kan? Ya, kecuali es batu ya. Es batu boleh diminum? Boleh. Kan minuman keras. Musran ala zina, atau orang yang suka berzina. Tahu nama berzina anak-anak? Apa coba? Berhubungan apa? Berhubungan badan di luar nikah. Itu memasukkan anaknya itu ya, sama yang haram. Kalau yang halal boleh? Dapat pahala? Dapat pahala? Oh iya, barang enak dapat pahala ya. Berapa itu? Terus. Berapa? 6. Au akala riba, atau memakan harta riba. Itu. Tahu nama riba? Ada riba itu berapa itu? 3 ya. Riba karot, riba fadl, riba nasai. Riba karat itu meminjamkan sesuatu kepada orang, misalnya meminjamkan uang 1 juta dikembalikan 1,5 juta. Berapa ribanya? 500. Meminjamkan uang 3 juta kembali 4 juta. Berapa ribanya? 1 juta. Nah itu. Jadi tidak boleh meminjamkan sesuatu untuk mengambil manfaat dari pinjamannya. Itu namanya riba apa? Riba kharos. Kalau riba fadl, menukarkan sesuatu yang sejenis sifatnya tapi berlebihan. Misalnya emas ditukar dengan emas tapi berlebihan. Itu. Kalau sama boleh. Itu ya. Sama beratnya, sama kualitasnya, kalau kita tukar boleh. Kalau lebihnya itu yang menjadi riba. Kalau bertangguh, misalnya sekarang dikasih orang duluan emas, tukarannya belakangan, itu namanya riba nasai. Sama dengan beras. Tahu nama beras anak-anak? Ya, minjem beras itu tidak boleh. Ya, pinjam berasnya untuk dimakan tidak boleh. Yang boleh dipinjam, yang boleh dikembalikan. Baju dipinjam bisa dikembalikan apa enggak? Bisa, boleh itu. Tapi kalau makanan, misalnya tadi nasi dipinjam, bisa enggak dikembalikan nasinya? Hah? Pinjam beras, bisa enggak berasnya dikembalikan? Hah? Tidak bisa, itu makanya tidak boleh pinjam beras. Itu yang keberapa sudah itu? Menyekutukan Allah 1, tukang sihir 2, tukang tenung 3, orang dengki 4, orang suka teler berapa? 5. Orang yang terus menerus berzina, makan riba, au aqawal walidain, atau orang suka durhaka kepada 2 ibu bapaknya, itu tidak diampun dosanya itu. Tidak boleh ngelawan sama orang tuanya. Bapak, ibu tidak boleh dilawan. Kepada siapa kita lebih utama hormat duluan? Ibu, ya.
Ada sahabat nanya, kepada siapa saya lebih berhak untuk berbakti? Nabi mengatakan, ummuka, bapak, ibumu. Summaman, kemudian siapa? Ummuka. Sudah berapa kali? 2. Ali nanya sahabat, summaman, kemudian siapa? Ummuka. Jadi berapa? 3. Summaman, kemudian sahabat nanya, abuka, bapakmu. Berapa tempat bapak? 4. Karena yang lebih capek sama kita itu siapa? Ibu. Itu kan. Berapa lama kamu digendong sama dia? 9. Dihamili itu berapa itu? 9 bulan. Bulan. Paling tidak berapa bulan? 6 bulan. Biasa 9 bulan. Sebanyak-banyaknya 4 tahun. Anak-anak itu, coba itu kamu lihat itu. Kalau sudah ibu bunting, masya Allah, perutnya ke depan ya. Kalau dia jalan, mungkin anjing aja tidak dilihat di depan itu. Waktu melahirkan seorang ibu, apa itu harapannya? Kadang mati, kadang hidup. Itu kan tuh seorang ibu. Tapi ibu-ibu ini walaupun demikian berani saja dia gunting lagi ya. Saya mau gunting lagi katanya. Kenapa begitu anak-anak? Tahu alasannya? Karena seorang ibu dikasih syahwat 9. Kalau laki 1. Kalau laki 1 tapi tidak dikasih malu dia, suka minta. Kalau perempuan 9 tapi dikasih malu, tak mau dia minta-minta itu, walaupun bagaimana inginnya. Coba kamu pikirkan, setelah kamu lahir anak-anak antara hidup dan mati ibu kita ya. Terus setelah kita keluar, diapakan kita sama ibu kita? Digendong saja. Diapakan? Di TTI ya. Disusui. Berapa lama kita nyusu anak-anak? 9 tahun. 2 tahun. Ya paling banyak 2 tahun, kan? Ya yang ngurus isi utang ibu kita siapa? Nah, itu anak-anak itu. Kalau kamu minta disusui di jalan dikeluarkan apa enggak? Keluarkan. Di pasar. Dikeluarkan di mana saja, itu tidak punya malu ibu udah lantaran anaknya. Tak boleh. Karena ada nanya anak-anak itu, bagaimana nanti kalau setelah saya lahir tidak dipelihara saya sama ibu saya, dikasih di panti asuhan atau di mana gitu, apakah ada masih hak ibu saya setempat saya bakti? Itu ada katanya. Nabi mengatakan walaupun kamu digecak itu, dimutilasi apa? Itu belum 1/4-nya itu kita bisa bakti kepada ibu kita. Hanya anak-anak kita harus berdoa sama orang tua kita, Rabbi firli wali walidayya barang siapa meninggalkan doa terhadap ibu bapaknya akan diambil rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang keberapa anak-anak? 8. Awin namam. Yang ke-9, orang yang tidak diampun dosanya itu adalah orang yang suka memfitnah, ya. Jadi provokator, suka dia membuat orang supaya kelahi, bicara hal-hal yang tidak sebenarnya. Itu namimah. Memfitnah orang. Kemudian anak-anak, auqati rahimi,
Yang keberapa itu? 10. Orang yang suka memutuskan rahim, artinya tidak saling tegur sama keluarganya atau sama temannya di pondok, ada suka yang tidak saling tegur. Ada. Coba angkat tangan. Siapa? Tak boleh, haram itu hukumnya ya. La yuhillu lil mar'i an yahjura fawqa salayalin. Tidak halal bagi orang yang mukmin tidak saling tegur selama 3 hari. Rusak Islamnya itu. Walaupun dengan misalnya kamu punya nanti suami istri itu, ya, jangan sampai dengan suaminya tidak akor gitu, ya. Kalau kita tidak akor sama istri, tidak akor dengan suami, makan tidak malu kita makan bersama. Ada duluan, ada belakangan. Bahkan ada yang tidur bersebelahan kan? Itu. Dulu anak ada ceritanya itu. Seorang bapak membeli kacamata. Ini kacamata ya. Terus ditaruh dalam kantongnya. Begitu dia mau baca, disuruh istrinya ambil kacanya. Ayo ambilkan, saya punya kaca, baru saya beli itu di kantong baju saya, kata. Istrinya gampang diambil. Itu diambilkan, baru dia sadar bahwa kaca itu tidak ada matanya, cuma gagangnya aja yang dibeli. Dituduh istrinya yang memecahkan kacanya itu. Padahal dia itu waktu beli itu diginikan dia. Oh, ini baru terang katanya. Cuma gini aja yang dibeli, matanya tidak ada. Itu kan? Ini aja, gagangnya, tidak ada mata. Wah, ini baru terang. Padahal tidak ada anunya, tidak ada kacanya. Terus kok yang dituduh istrinya yang memecahkan kacanya itu. Kenapa kamu pecahkan, saya punya kaca, katanya. Ya memang gitu, Pak. Masa aku bodoh beli kaca dengan gagangnya saja. Dia marah. Akhirnya kelahi dia itu anak-anak dengan istrinya. Nah, tiba malamnya ada istrinya hadap selatan, terus suaminya hadap utara. Nah, biasa anak-anak kalau orang masih umur masih muda itu kan biasa itu alatnya duluan bangun. Tahu nama alat ya? Diomelin bahan alatnya itu. Kamu kok ini tidak punya malu, kamu tidak ditegur sama istri, kok bangun-bangun sekian malam katanya. Ya tidur dah. Semakin ditempelin semakin bangun dia itu. Akhirnya istrinya bilang, ya mulut kita tidak saling tegur, tapi di bawah insya Allah katanya. Nah, itu Rasul. Fa inna haula'i, maka bahwasanya mereka yang saya sebut-sebut tadi, la yaghfiru lahum, tidak diampuni dosanya. Berapa banyak tadi? 10. Hatta yatubu, sehingga mereka tobat. Wa yatraku, dan dia tinggalkan hal yang 10 tadi. Fa kharajan Nabi alaihi salatu wassalam, maka keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam pas sholat. Lalu dia sholat. Nah, jadi Nabi itu sholat nisfu Saban. Dia ada mengatakan tidak pernah dilakukan Nabi itu. Mungkin tidak pernah baca ini. Wabaka, dan Rasulullah itu menangis. Fi sujudihi, di dalam sujudnya. Wa yaqul, dan beliau berdoa. Allahumma,
wahai Allah, inni a'udzubika, bahwasanya aku berlindung kepadamu, min iqabika, dari siksamu, wa sukhtika, dan murkamu, wala aqsa sana'an alika, tidak bisa dihitung sanjungan atasmu, anta, kepadamu, kama asbutu ala nafsika, sebagai aku tetap atas dirimu, falakal hamdu, maka bagimu segala puji, hatta tardo, sehingga engkau meridhoi aku. Nah, inilah mengenai tentang sholat nisfu Sya'ban yang membolehkan. Ada juga yang tidak membolehkan, tapi saat ini tidak akan membacakan yang tidak membolehkan, karena kita melaksanakannya. Jadi yang tidak membolehkan silahkan jangan sholat nisfu Sya'ban. Bagi yang mereka mengikuti yang membolehkan, silahkan. Nah, inilah anak-anak sekalian, ada 3 bulan yang harus kita perhatikan anak-anak. Yang kemarin bulan apa? Rajab. Sekarang apa? Sya'ban. Terus apa? Ramadan. Makanya Nabi mengajar kita berdoa, mengatakan Allahumma barik lana balighna Ramadan. Bagaimana? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatkanlah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Waqad qila, ada yang mengatakan anak-anak, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajabun litathhiril badan. Bulan Rajab itu tempat kita bersihkan badan kita dari dosa-dosa zahir. Bukan hanya badan kita yang kita bersihkan, pakaian kita harus bersih, badan kita harus bersih, tempat kita tidur harus bersih, makanan kita harus bersih, minuman kita harus bersih, lingkungan kita harus bersih. Itu apa kata Nabi? An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Kadang-kadang anak-anak, ya kalau masih seperti kamu semua bersih kan? Ya semua tidak ada yang tidak bersih. Tapi nanti kalau sudah kawin, anaknya 2 atau 3, Masya Allah, rambutnya tidak pernah disampu, giginya tidak pernah disikat, badannya tidak pernah sentuh sabun, mukenanya itu tidak dikukus 1 bulan, kainnya ngebir. Kalau kita lewat berpapasan dengan dia itu, kok baunya lebih enak kentut daripada dia kan. Itu. Nah, ini anak-anak, jadi bersih. Jangan kasih kotor lingkungan kita. Kalau ada di dalam kamar ada sampah, tolong segera dikeluarkan. Terus di tempat mandi harus bersih. Jangan sampai bekas kencingnya tidak disiram. Itu. Apalagi dia buang air besar ya. Begitu masuk dalam WC itu sudah ketutupan lubangnya itu. Ada yang sebesar beduk, ada sebagai genggaman gitu. Ada yang begitu anak-anak. Nah itu sudah mulai kita bersihkan itu. Wa Sya'ban litathhiril qalbi. Bulan Sya'ban tempat kita menyucikan hati kita dari sifat-sifat yang tercela. Mulai sekarang jangan kita suka saling memaki, saling iri hati, saling dengki, saling benci. Itu. Jangan kita suka saling memarahi. Jangan kita suka pelit. Tahu nama pelit anak? Iya, tuh. Ada makanannya sampai berok nggak dimakan itu, basi. Banding dikasih ke temannya kan? Ada yang begitu anak-anak? Ada. Ah itu
harus hatinya kotor itu, hanya begitu ya. Jangan berkata-kata jorok. Tahu nama jorok? Ya, itu porno, nggak boleh deh. Tahu nama porno? Wa Ramadan litathhir ruh. Nah, kalau bulan Ramadan tepat kita mensucikan jiwa kita. Fa inna ma yathurul badana fi Rajab. Barang siapa menyucikan badannya dari segala dosa zahir pada bulan Rajab, yatrukal fi Sya'ban, pasti akan hatinya akan suci di bulan Sya'ban. Wa ma yatrukal fi Sya'ban, barang siapa menyucikan hatinya pada bulan Sya'ban, yatrurruhu fi Ramadan, maka dia akan suci jiwanya atau ruhnya pada bulan Falam yathurul badana fi Rajab, barang siapa tidak menyucikan badannya di bulan Rajab, wal qalba fi Sya'ban, dan tidak menyucikan hatinya di bulan Sya'ban, famata yathurru fi Ramadan, maka bagaimana dia akan bisa suci ruhnya pada bulan suci Ramadan. Walidha qala ba'dul hukama, karena ini kata ahli hukama, inna Rajaba li istighfar minadz dzunub. Bulan Rajab kita banyak-banyak istighfar dari segala bentuk dosa. Wa Sya'ban islahil qalbi minal uyub, dan bulan Sya'ban kita perbaiki hati kita dari segala macam sifat-sifat tercela. Wa Ramadan litanwiril qulub, dan di bulan Ramadan tempat kita menyinarkan hati kita dengan nurul ilahi. Wa lailatul qadri taqarrubi ila Allah taala, baru orang itu akan mendapat Lailatul Qadar untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelebihan dari 3 bulan tadi. Bulan apa pertama? Rajab, kedua Sya'ban, ketiga Ramadan. Mudah-mudahan kita semua suci badan kita, suci hati kita, suci roh kita. Suci badan kita pada bulan Rajab, suci hati kita pada bulan Sya'ban, suci roh kita pada bulan suci. Inilah orang-orang yang berhak Idul Fitri, kembali kepada fitrah kesucian. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ta'ala al arifin waj'alna minal ulama'il amilin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ma jahilna fadl lana illa hajatana ilaihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad hamdalillah alamin. Hadana Allah ila sabilil falah wa ila darin najah wal muwaffiq ila tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.